Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohana Nurul, NPM 54220033. Saya dari Prodi Biologi semester 3 kelas B. Fakultas Pertanian, Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan otot wajah, otot mulut, dan otot pipi. Yang pertama, anatomi otot wajah. Otot-otot yang terdapat pada wajah kita bekerja sama untuk mengontrol bagian-bagian wajah kita. Otot wajah ini penting untuk mengunyah dan membuang ekspresi wajah. Wajah kita memiliki hampir 20 otot rangka datar yang menempel di berbagai tempat. Pada wajah kita terdapat salah satu otot yang dikenal dengan otot kraniofasial yang penting untuk mengunyah dan membuat ekspresi wajah. Otot-otot tersebut berasal dari tulang atau fasia dan masuk ke dalam kulit kita. Otot kraniofasial ini bekerja sama untuk mengontrol gerakan di bagian yang pertama pipi, dagu, telinga, atau hanya pada beberapa organ, dan alis, kelopak mata, dahi, bibir, hidung, dan lubang hidung. Lalu yang berikutnya adalah tujuan dari otot-otot yang terdapat pada wajah kita. Jadi, seperti penjelasan di awal bahwa otot wajah kita ini sangat bertanggung jawab untuk dua tugas. Yang pertama, dapat mengunyah. Artinya bahwa otot yang terdapat pada wajah kita ternyata sangat berperan penting dalam kegiatan seseorang saat mengunyah, contohnya mengunyah makanan maupun menggigit, dan berbagai bentuk hal yang melibatkan pergerakan dan berbagai bentuk hal yang melibatkan yang artinya mengunyah. Yang kedua, membuat ekspresi wajah, artinya bahwa saat kita tersenyum, cemberut, atau mengangkat alis karena terkejut. Itu melibatkan bahwa semua otot yang terdapat pada wajah kita. Yang berikut, adapun nama-nama otot wajah yang terlibat dalam mengunyah adalah A. Buccinator adalah otot tipis di pipi yang menahan setiap pipi ke arah gigi. B. Vertigoid lateral, yaitu otot terbentuk kipas yang membantu rahang terbuka. C. Masseter, otot yang membentuk dari setiap pipi ke setiap rahang dan membantu rahang menutup. D. Pterygoid median, otot tebal yang membantu rahang menutup. E. Temporalis, yaitu otot berbentuk kipas yang membantu rahang menutup. Berikutnya, nama-nama otot yang terlibat dalam ekspresi wajah adalah: yang pertama, auriculus, otot yang memungkinkan beberapa orang untuk menggerakkan telinganya. Yang kedua, corrugator supercilii, yaitu otot yang berada di dekat alis dan memungkinkan membuat kerutan. Yang ketiga, depression anguli oris, yaitu otot yang ada di setiap sisi dagu dan bekerja dengan otot lain untuk menghasilkan kerutan. D. Depression labii inferiori. Berikutnya, mentalis, sepasang otot di tengah dagu yang membantu mengontrol bagian bibir di bawah. Nasalis, otot yang memungkinkan kita bisa melebarkan lubang hidung. Occipifrontalis, otot yang memanjang dari alis hingga bagian atas tenggorok yang dapat mengangkat alis dan mengkerutkan dahi. Berikutnya, orbicularis oculi, otot yang berfungsi untuk menutup kelopak mata kita. Berikutnya, orbicularis oris, lingkaran otot di sekitar mulut yang berfungsi untuk menutup atau menarik alis ke bawah dan membantu melebarkan lubang hidung. Risorius, yaitu otot yang terletak di setiap sisi mulut kita dan membantu kita untuk tersenyum. Zygomaticus major dan minor, otot yang memungkinkan bahwa dapat membantu kita untuk tersenyum. Selain fungsi-fungsi di atas, ada juga fungsi lain dari otot-otot wajah kita yang meliputi: yang pertama, dapat menentukan seperti apa rupa seseorang. Yang kedua, melindungi mata Anda.
Yang ketiga, menyimpan makanan dan minuman di mulut atau mencegah air liur. Berikut dapat pembicaraan. Yang berikut nyanyian, siulan, dan siulan. Setelah mendengar penjelasan tadi, pasti masih ada pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Dan masih ada letak otot-otot wajah yang tadi dijelaskan, yaitu satu hal yang pasti otot-otot tersebut letaknya di wajah kita. Tetapi letaknya itu pada tempat dan fungsinya masing-masing. Dikarenakan wajah kita itu memiliki banyak tempat dan ruang. Jadi, otot-otot wajah kita terletak di seluruh wajah kita. Otot-otot tersebut dapat dikategorikan berdasarkan lokasi ilmu. Otot glenohumeral yaitu otot yang terdapat di dalam dan sekitar mulut kita. Otot hidung berarti otot yang terdapat di sekitar hidung kita. Otot epikarnial yaitu otot yang terdapat di dahi, tenggorokan, dan leher. Otot aurikular yaitu otot yang terdapat di sekitar telinga kita. Otot orbital yaitu otot yang mengelilingi mata kita. Yang kedua, anatomi otot mulut. Mulut disebut juga rongga mulut atau rongga bukal. Dalam anatomi manusia, lubang tempat makanan dan udara masuk ke dalam tubuh. Mulut terbuka keluar di bibir dan bermuara di tenggorokan di bagian belakang. Batasnya ditentukan oleh bibir, pipi, langit-langit keras dan lunak, serta gelatis dan glotis. Ini menjadi dua bagian ruang depan, area antara pipi dan gigi, dan rongga mulut, dan bagian terakhir sebagian besar di sisi oleh lidah, dan otot besar yang melekat erat ke dasar mulut oleh frenulum. Selain peran utamanya dalam asupan dan pencernaan awal makanan, mulut dan strukturnya juga penting bagi manusia untuk pembentukan kemampuan bicara. Struktur utama mulut adalah gigi. Gigi yang merobek dan menggigil makanan yang tertelan menjadi potongan-potongan kecil yang sesuai untuk pencernaan lidah, yang memposisikan dan mencampur makanan dan juga membawa respons senodik untuk rasa. Ruang depan seluruhnya dilapisi oleh selaput lendir mengandung banyak kelenjar kecil yang bersama dengan 3 pasang kelenjar ludah. Anatomi lunak lentur yang membentuk tepi mulut sebagian besar vertebrata terdiri dari permukaan epidermis atau kulit, jaringan ikat, dan pada mamalia kas atau lapisan otot. Pada manusia, kulit luarnya mengandung rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Tepi bibir ditutupi dengan kulit kemerahan, kadang-kadang disebut batas merah terang, dan banyak dilengkapi dengan ujung saraf yang permukaan bagian dalam lebih tebal, dan kelenjar sebasea dan tonjolan kecil yang disebut papila. Adaptasi struktur ini tampaknya membantu proses mengisap, dan sebagian besar substansi setiap bibir disuplai oleh otot yang mengelilingi bukaan, dan otot ini dan otot lain yang menjalar ke pipi memungkinkan banyak variasi bentuk dan ekspresi bibir. Ketiga, anatomi otot pipi. Anatomi otot pipi adalah salah satu jenis tulang penyusun rangka manusia. Adapun fungsi otot pipi. Yang pertama, tulang pipi dapat melindungi organ dalam manusia seperti sebuah perisai. Tulang pipi memiliki struktur yang berbeda dengan tulang lainnya. Tulang pipi terdiri dari 3 lapisan, yaitu periosteum, kedua tulang kompak, dan juga spons. Hanya ini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.